Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan materi bab 4 pada mata kuliah Pendidikan Agama Islam dengan judul Hukum Islam dan Perbedaan Mazhab. Kami dari kelompok 3 beranggotakan Aditya Budi Prasojo, saya Hania Nur Sabitah, dan Zamira Safrina Aisyah. Kompetensi dasar pada materi yang akan kami sampaikan diharapkan mahasiswa dapat pertama memahami hukum Islam dan berbagai aliran mazhab yang ada dalam hukum Islam. Kedua, menyikapi perbedaan pendapat di antara sesama muslim dengan penuh toleransi. Dan yang terakhir, menyandingkan hukum Islam dengan tradisi yang berkembang di masyarakat. Konsep pada materi kali ini, hukum Islam, kami akan menjelaskan pengertian hukum Islam, sumber-sumber hukum Islam, tujuan hukum Islam, pembagian hukum Islam, contoh dan aspek hukum Islam. Pada materi perbedaan mazhab, kami akan menyampaikan pengertian perbedaan mazhab, macam-macam mazhab, perbedaan mazhab, dan yang terakhir, perlukah kita mengikuti satu mazhab. Masuki materi yang pertama, pengertian hukum Islam. Hukum secara bahasa diambil dari bahasa Arab, hakama yahkumu hukman. Al-Fayyumi mengatakan bahwa hukmu bimakna qadha wal fasl. Hukum bermakna memutuskan, menetapkan, dan menyelesaikan permasalahan. Dan Islam berasal dari bahasa Arab, selama yuslimu islaman yang mengandung arti al-inqiyad wa ta'ah, ketunduhan dan kepatuhan, serta bisa diartikan sebagai Islam itu sendiri. Pengertian hukum Islam secara keseluruhan dapat diartikan sebagai sistem kaidah yang didasarkan pada wahyu Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasul mengenai tingkah laku mukallaf, yaitu orang yang sudah dibebani suatu kewajiban yang diakui dan diyakini, mengikat bagi semua pemeluknya. Sumber hukum Islam ada 3. Yang pertama, Al-Quran, kedua hadis, dan yang ketiga ijtihad. Al-Quran menurut Dr. Sugeng Solih, beliau mengartikan bahwa Al-Quran berarti bacaan yang dibaca. Al-Quran adalah firman Allah yang diturunkan melalui perantara malaikat Jibril secara mutawatir kepada Nabi Muhammad SAW dengan berbahasa Arab dan memiliki makna yang murni. Bagaimana dalam Quran Surat Hud ayat 1 yang artinya kitab Al-Quran yang ayat-ayatnya disusun dengan rapi dan dijelaskan secara terperinci diturunkan dari sisi Allah yang maha bijaksana lagi maha mengetahui. Sumber hukum yang kedua yaitu hadis. Sebagaimana dalam Quran Surat An-Nisa ayat 80, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, may yuti'ir rasul faqad ata'a Allah, wa man tawalla ma arsalnaka 'alaihim hafidha. Artinya, barang siapa yang menaati Rasul, sesungguhnya ia telah menaati Allah. Dan barang siapa yang berpaling dari ketaatan itu, maka kami tidak mengutusmu untuk menjadi pemelihara bagi mereka. Hadis secara bahasa berarti perkataan, cerita, atau kejadian. Adapun secara terminologi menurut Mana Al-Qotton, kullu ma ja'a minan nabi min aqwalihi wa af'alihi wa takriratihi. Segala sesuatu yang datang dari Nabi, baik berupa perkataan, perbuatan, maupun ketetapannya. Para ahli hadis menyamakan arti dari sunnah dan hadis itu sendiri sebagai segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad dalam bentuk qaul, ucapan, fi'il, perbuatan, takrir,
perangai, dan sopan santun baik sebelum maupun sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Yang ketiga, ijtihad. Ijtihad secara bahasa adalah mencurahkan segala kemampuan untuk merealisasikan sesuatu yang mengandung makna bahwa ijtihad hanya digunakan pada sesuatu yang dimana ada beban berat dan kesulitan-kesulitan. Perlu diketahui bahwa Imam Asy-Syaukani menjelaskan bahwa seseorang yang hendak berijtihad memiliki persyaratan. Yang pertama, mampu memahami dengan baik Al-Quran dan hadis. Yang kedua, menguasai seluruh masalah yang hukumnya telah ditunjukkan oleh ijma, yaitu kesepakatan para sahabat Nabi. Yang ketiga, menguasai bahasa Arab secara komprehensif. Yang keempat, menguasai ilmu usul fikih. Yang kelima, memiliki pengetahuan di bidang nasi dan mansukh. Tujuan hukum Islam. Tujuan hukum Islam ada 5. Jadi yang pertama, hifdzuddin, yaitu memelihara agama. Yang kedua, hifdzun nafas, memelihara jiwa. Yang ketiga, hifdzul aql, memelihara akal. Yang keempat, hifdzun nasab, memelihara keturunan. Dan yang terakhir, hifdzul mal, memelihara harta. Pada materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Zamira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Zamira Safrina Aisyah akan melanjutkan materi dari teman saya sebelumnya, yaitu Hania Nuhatsabita. Di sini saya akan menjelaskan tentang pembagian hukum Islam. Pembagian hukum Islam diantaranya yang pertama, wajib. Wajib yaitu harus dilaksanakan. Apabila kita melaksanakannya, maka akan mendapatkan pahala. Sedangkan ketika kita meninggalkannya, akan mendapatkan dosa. Kemudian haram. Haram ini merupakan lawan kata dari wajib, yaitu harus dihindari. Apabila ketika kita melaksanakannya, maka kita akan mendapatkan dosa. Sedangkan ketika kita meninggalkannya, maka akan mendapatkan pahala. Kemudian hukum sunnah. Sunnah ini sangatlah dianjurkan. Jika kita mampu melaksanakannya, maka kita akan mendapat tambahan pahala. Sedangkan ketika kita meninggalkannya, maka itu tidak masalah karena kita tidak mendapatkan apapun, maupun kita tidak mendapatkan dosa. Kemudian ada hukum makruh, yaitu hukum yang ditinggalkan lebih baik daripada ketika kita terpaksa untuk melakukannya, maka itu akan berdampak buruk bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian yang terakhir adalah hukum mubah, yaitu yang diperbolehkan agama maka boleh dilakukan, namun ketika dilarang agama maka janganlah untuk dilakukan, lebih baik untuk dihindari. Kemudian selanjutnya adalah contoh hukum Islam. Yang pertama adalah wajib. Berdasarkan waktu pelaksanaannya, yaitu wajib mutlak. Wajib mutlak adalah wajib yang dimana tidak ada ketentuan waktunya. Contohnya adalah mengkodok puasa. Kemudian wajib muakkad yang memiliki ketentuan waktu, yaitu seperti ibadah haji, umroh, dan lain sebagainya. Kemudian wajib berdasarkan ukuran pelaksanaannya ada wajib muhaddad, yaitu wajib yang wajib sesuai kadarnya. Salah satu contohnya adalah dengan membayar zakat. Kemudian wajib berdasarkan kewajibannya, yaitu wajib muayyan, yaitu wajib yang telah ditentukan pilihannya, seperti sholat 5 waktu. Kemudian berdasarkan orang yang melaksanakannya ada wajib ain, yaitu wajib untuk diri sendiri atau pribadi, yaitu seperti sholat dan puasa. Sedangkan untuk wajib kifayah itu untuk sekelompok orang, di mana ketika tidak ada yang melaksanakan maka akan berdosa. Salah satu contohnya adalah sholat jenazah. Kemudian selanjutnya adalah hukum sunnah. Contohnya adalah sunnah muakkad, yaitu sunnah yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Yaitu contohnya adalah sholat id, sholat taraweh, dan lain-lain. Kemudian ada sunnah ghairu muakkad, yaitu sunnah yang jarang dilaksanakan oleh Rasul SAW. Contohnya adalah puasa Senin Kamis. Kemudian sunnah hadyu, yaitu sunnah yang dituntut untuk dilakukan, seperti sholat berjamaah.
Kemudian sunnah hajat, yaitu sunnah yang perkara tentang sholat, gerakan-gerakan sholat seperti mengangkat tangan ketika takbir. Lalu sunnah abad, yaitu sunnah yang tentang perkara ketika kita lupa gerakan sholat seperti sujud sahwi. Sunnah zaidah, yaitu sunnah di mana kita dinyatakan untuk baik melakukannya, lebih baik melakukannya, seperti mengikuti ajaran Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, perilaku sehari-harinya seperti makan dan minum sambil duduk dengan tangan kanan dan mengucapkan Bismillah. Kemudian contoh hukum Islam yaitu hukum haram ada al-muharram li zaitihi, yaitu mengandung mudarat atau kerugian. Seperti contohnya makan bangkai, minum khamr atau alkohol, berzina, dan lain-lain. Kemudian ada al-muharram li ghairihi, yaitu dilarang karena kondisi eksternal atau kondisi lingkungan sekitarnya, seperti jual barang secara riba. Selanjutnya adalah contoh hukum Islam yaitu makruh, ada tahrim dan tanzih. Tahrim yaitu dilarang secara pasti, yaitu salah satu contohnya adalah memakai emas-emasan, perhiasan apapun bagi laki-laki. Sedangkan untuk tanzih yaitu dianjurkan untuk ditinggalkan, seperti makan daging kuda ketika berperang. Hal ini terjadi ketika pada zaman Rasulullah SAW dan para nabi-nabi lainnya. Kemudian untuk contoh hukum Islam mubah, yaitu seperti yang saya jelaskan tadi, mubah tidak berdosa dan tidak pula berpahala atau tidak masalah untuk dilakukan. Beberapa contohnya adalah bercanda, berbelanja, makan dan minum yang lezat, tertawa, maupun berdoa tidak menggunakan bahasa Arab. Akan tapi hal ini dalam tanda kutip tidak boleh berlebihan dalam melakukannya. Selanjutnya adalah aspek-aspek hukum Islam dalam kehidupan sehari-hari. Terdapat hukum ibadah, yaitu hukum sholat, puasa, haji, bersuci, dan lain sebagainya. Kemudian hukum muamalah, yaitu hukum yang berhubungan dengan perekonomian seperti utang piutang, gadai, sewa, jual beli, dan lain sebagainya. Hukum keluarga, yaitu hukum yang berhubungan dengan keluarga kita, anggota-anggota keluarga, seperti hukum perkawinan, kewajiban anak terhadap orang tua, hukum dengan saudara sendiri, bagaimana, seperti itu. Kemudian untuk hukum tata negara, yaitu hukum yang berhubungan dengan pemerintah, seperti antara pemimpin atau penguasa, yaitu presiden dengan rakyatnya. Kemudian selanjutnya adalah hukum antar negara, yaitu di mana ketika ada negara yang sedang berperang, maka perlulah hukum perdamaian antar negara yang sedang berperang tersebut. Kemudian hukum pidana, yaitu contohnya ancaman pidana bagi pelaku pelanggar aturan, apakah hukuman apa yang cocok atau bagi pelanggar-pelanggar aturan tersebut. Kemudian hukum sopan santun, yaitu hukum antar persaudaraan dan budi pekerti, seperti misalnya dengan tetangga, dengan teman, dengan guru, dan lain sebagainya. Kemudian selanjutnya adalah ragam pendekatan hukum Islam dapat melalui tekstualis atau transkripturalis, maupun rasionalis dan kontekstual. Tekstualis itu memahami Al-Quran dengan menafsirkannya secara tersurat, sedangkan rasionalis memahaminya dengan rasional atau nalar. Untuk kontekstual, menguraikan bagian dan menambah kejelasan tentang Al-Quran dan hadis, kemudian mengembangkannya sesuai dengan situasi dan kondisi. Untuk lebih jelasnya bisa dapat dibaca lagi di modul PAI bab 4. Kemudian yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang pengertian mazhab. Mazhab dapat diartikan dengan aliran, pokok, pikiran, atau dasar yang digunakan oleh imam mujtahid dalam memecahkan masalah atau hukum Islam. Dalam fikih Qal-Arji menyatakan bahwa mazhab adalah metode menggali hukum syariah yang bersifat praktis. Kemudian istilah mazhab juga digunakan dalam akidah dan politik. Menurut Said Ramadhani yang merupakan mujtahid dari Suriah,
mengatakan bahwa mazhab adalah jalan pikiran yang ditempuh oleh seorang mujtahid dalam menetapkan suatu hukum Islam berdasarkan Al-Quran dan hadis. Sekian dari saya. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh Aditya Budi Prasojo. Kepadanya dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya yang membahas tentang macam-macam mazhab. Yang pertama adalah mazhab Imam Abu Hanifah. Contoh mazhab Imam Abu Hanifah adalah tentang qadar bahwa Allah telah mengetahui segala sesuatu sejak masa azali sebelum terwujud. Untuk selanjutnya adalah mazhab Imam Maliki. Contoh mazhab Imam Maliki yakni tentang tauhid, bahwa sesuatu yang dapat menyelamatkan harta dan nyawa adalah tauhid. Mazhab Imam Syafi'i. Contoh mazhab Imam Syafi'i yaitu tentang takdir, bahwa kehendak manusia itu terserah kepada Allah. Dan yang terakhir adalah mazhab Imam Ahmad Hambali. Contoh mazhab Imam Ahmad Hambali yakni tentang tauhid, bahwa jika menganggap Allah tidak berfirman, maka telah kafirlah dia. Perbedaan empat mazhab dapat dilihat dari perbedaan pemahaman atau pengertian tentang lafadz nas, perbedaan dalam masalah hadis, perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughawiyah nas, perbedaan dalam mentarjihkan dalil-dalil yang berlawanan, perbedaan tentang qiyas, perbedaan dalam penggunaan dalil-dalil hukum, perbedaan dalam pemahaman illat hukum, perbedaan dalam masalah nasak. Perlukah mengikuti mazhab? Bermazhab itu sangat penting bagi orang beragama agar pemahaman dan praktik agamanya benar, karena bermazhab merupakan metode untuk mengetahui hukum suatu peristiwa yang dihadapi di kehidupan sehari-hari dengan merujuknya pada fikih mazhab tertentu yang dianut. Untuk kesimpulan dari presentasi kita yaitu hukum atau syariat Islam yaitu ketetapan agama yang berdasar pada Al-Quran, hadis, dan ijtihad, terdiri atas hukum wajib, sunnah, haram, mubah, dan makruh yang meliputi aspek-aspek kehidupan. Mazhab adalah kumpulan pendapat mujtahid yang berupa hukum-hukum Islam yang digali dari dalil-dalil syariat yang rinci serta berbagai kaidah atau qawaid dan landasan atau usul yang menjadi suatu kesatuan yang utuh. Terdapat 4 mazhab yang dikenal yaitu mazhab Imam Abu Hanifah, Syafi'i, Maliki, dan Ahmad Hambali. Latar belakang timbulnya mazhab karena perbedaan pemahaman tentang lafal nas, perbedaan dalam masalah hadis, serta perbedaan dalam pemahaman dan penggunaan kaidah lughawiyah nas dan lain-lain. Terima kasih. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.